Jadi standar kesehatan kami yang kami lakukan di Pasar Pulketi adalah pedagang pasar yang bila masuk pasar, dia wajib harus cuci tangan, kemudian dilanjutkan dengan pengecekan suhu tubuh, kemudian juga dilanjutkan dengan penggunaan sanitizer, dan pedagang dan pengunjung wajib memakai masker dan jaga jarak bila memasuki area pasar. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, new normal atau kenormalan yang baru sebenarnya bukan merupakan satu istilah yang baru. Istilah ini sudah ada sejak beberapa waktu yang lalu. Istilah ini sebenarnya merupakan istilah di dalam dunia bisnis dan di dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada kondisi-kondisi keuangan setelah mengalami krisis keuangan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 dan juga setelah resesi global yang terjadi pada tahun 2008 sampai dengan 2012. Hanya saja istilah new normal ini atau kenormalan yang baru ini pada zaman sekarang ini baru menjadi viral, menjadi akrab dengan kita dan menjadi satu istilah yang sungguh-sungguh kita mengerti dan kita pahami. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, setelah beberapa bulan kita dihimbau untuk berada di rumah saja, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah. Nah, pada sekarang ini kita akan memasuki satu kehidupan yang kembali kepada kehidupan sebelum COVID-19 menerpa dunia. Kita akan memasuki satu kehidupan yang normal, tetapi disebut sebagai satu kenormalan yang baru oleh karena kita harus beradaptasi dengan COVID-19, dengan suatu tatanan hidup yang baru, satu bentuk gaya hidup yang baru, di mana itu perlu untuk kita lakukan supaya kita tidak terpapar virus corona. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, itu berarti bahwa secara perlahan-lahan kita akan kembali melakukan aktivitas-aktivitas kita. Kita akan beraktivitas seperti biasa, seperti dulu sebelum COVID-19 menembusi dinding Nusantara. Itu berarti bahwa kita akan mulai bekerja di tempat-tempat kita bekerja. Kita akan mulai belajar di sekolah, di kampus. Kita akan mulai beribadah di rumah-rumah ibadah, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat supaya kita terhindar dari COVID-19. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita perlu melakukan atau memasuki satu era yang disebut dengan new normal atau kenormalan yang baru? Karena memang kita perlu untuk beraktivitas kembali. Karena kita perlu untuk melakukan aktivitas kehidupan. Kita perlu untuk melakukan aktivitas perekonomian, aktivitas perdagangan, aktivitas pendidikan, aktivitas pariwisata, aktivitas pemerintahan, dan aktivitas-aktivitas yang lain. Mengapa? Karena kalau kita tidak kembali melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, maka negara tidak akan mampu untuk mengurus rakyat, karena negara akan mengalami kebangkrutan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimanapun juga COVID-19 masih merupakan satu ancaman bagi kehidupan saya dan kehidupan saudara. Tetapi tidak bisa tidak, mau atau tidak mau, kita memang harus melanjutkan kegiatan kehidupan dan memasuki satu era yang baru yang kita sebut sebagai new normal atau kenormalan yang baru. Saudara, begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya dan saudara perlu sekali untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama dan memasuki satu kehidupan kenormalan yang baru
di mana kita perlu untuk melakukan protokol-protokol rohani yang perlu untuk kita lakukan untuk beradaptasi dengan virus dosa sin COVID-19, yaitu sin virus disease 19, yang merupakan virus dosa yang melanda dunia sebagaimana COVID-19 melanda dunia ini. Begitu juga virus dosa sudah merupakan satu pandemi global yang dihadapi oleh dunia ini. Dan sebagai orang percaya, kita tidak hanya perlu untuk memasuki kehidupan kenormalan yang baru untuk beradaptasi dengan COVID-19, tetapi saya dan saudara perlu untuk memasuki satu tatanan hidup dengan bentuk yang baru, supaya kita betul-betul mampu untuk menghadapi dahsyatnya serangan virus dosa. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebenarnya kita perlu sekali mewaspadai sin COVID-19, sin virus disease 19. Karena virus dosa ini, saudara, sebenarnya jauh lebih mematikan dibandingkan dengan virus corona. Kenapa? Karena virus dosa, dia bukan hanya sanggup mematikan tubuh fisik kita, tetapi dia sanggup mematikan tubuh fisik kita maupun mematikan kehidupan kita di masa yang akan datang di dalam kekekalan. Saudara, pandemi virus dosa sebenarnya sedang melanda dunia, dan ini merupakan sesuatu yang harus saya dan saudara sebagai orang percaya waspadai dengan sungguh-sungguh. Saudara, lihatlah dunia ini. Sebenarnya dunia ini telah dihantam oleh pandemi virus dosa yang sangat mematikan. Kalau kita memperhatikan kehidupan di hari-hari yang terakhir ini, saudara kekasih, kita melihat bahwa hubungan seks di luar pernikahan sudah dianggap sebagai sesuatu yang normal, sudah dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Padahal Allah jelas-jelas menyampaikan kepada saya dan saudara melalui firman-Nya, jangan berzina. Dan firman Tuhan menjelaskan bahwa para penzina, orang-orang yang cabul, mereka tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tetapi hari-hari terakhir ini, hubungan seks di luar pernikahan telah menjadi satu aktivitas yang dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, yang dianggap sebagai sesuatu yang normal dan bukan dosa. Perhatikan dunia ini, saudara, hubungan sejenis yang ditentang oleh firman Allah, yang ditentang oleh Allah, yang membuat Sodom dan Gomora ditunggang balikan oleh Allah. Tetapi justru hubungan sejenis pada hari-hari terakhir ini menjadi satu hubungan yang dilegalkan. Banyak orang menganggap ini sesuatu yang lumrah, ini sesuatu yang biasa. Bahkan para pelaku hubungan sejenis bukan dianggap sebagai pendosa, tetapi dianggap sebagai korban oleh karena pelecehan seksual di masa lalu, oleh karena peristiwa-peristiwa tragis yang mereka alami, sehingga mereka bertumbuh menjadi orang-orang yang mengalami luka batin, sehingga mereka menjalani satu kehidupan yang sebenarnya tidak normal. Saudara, bukankah ini menunjukkan bahwa dosa telah mengalami satu devaluasi? Harga nilai dosa sudah diturunkan. Padahal firman Allah menjelaskan bahwa Allah tidak mengenal gradasi dosa. Saudara, lihat kehidupan pada zaman sekarang ini. Pada hari-hari terakhir ini, banyak orang yang menyimpan kepahitan, menyimpan kegeraman, menyimpan kemarahan, menyimpan sakit hati, tetapi tidak berusaha untuk menyelesaikannya.
dan berpikir bahwa itu adalah emosi-emosi yang normal. Itu adalah emosi-emosi yang normal sebagai manusia yang normal. Tetapi firman Allah berkata dengan jelas bahwa segala kegeraman, segala kemarahan, segala pertikaian hendaklah dibuang dari antara kamu. Saudara, perhatikan dunia ini pada hari-hari terakhir ini. Mencuri, membunuh, memfitnah dianggap sesuatu yang bukan hal yang luar biasa. Padahal firman Allah jelas-jelas mengatakan jangan berzina, jangan membunuh, jangan memfitnah. Saudara lihat, perceraian telah menjadi satu pilihan bagi pasangan-pasangan yang mengalami konflik. Mereka berpikir bahwa perceraian adalah solusi terbaik dari setiap konflik pernikahan yang mereka hadapi. Padahal Allah sangat membenci perceraian. Allah menentang perceraian. Saudara, inilah kondisi hari-hari terakhir ini yang terjadi di sekitar kita. Benarlah kata firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dikatakan di sana bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dia kuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, inilah kondisi dunia pada hari-hari terakhir ini. Umat manusia telah terpapar dengan virus dosa, tetapi banyak orang tidak menyadari bahwa dia telah terinfeksi dengan virus dosa. Banyak orang tidak tahu bahwa dia positif virus dosa. Banyak orang bahkan tidak mau mengakui bahwa dirinya telah terpapar dengan virus dosa. Saudara, sebenarnya penderita virus dosa di dunia ini jauh lebih banyak, bahkan berlipat-lipat kali ganda dibandingkan dengan penderita COVID-19. Itu menunjukkan bahwa virus dosa merupakan satu penyakit menular yang sangat mengerikan. Merupakan satu penyakit yang sangat mematikan. Saudara, firman Tuhan menjelaskan, upah dosa ialah maut. Inilah yang akan terjadi, inilah yang akan dialami, inilah yang akan menjadi akibat bagi penderita virus dosa. Firman Tuhan menjelaskan bahwa upah dosa ialah maut dan itu tidak dapat diturunkan sekecil apapun. Barang siapa yang terinfeksi dengan virus dosa ini, dia pasti akan menemui satu kematian yang tragis, satu kematian yang mengerikan, satu kematian yaitu berada di dalam api neraka kekal selama-lamanya. Bukankah akibat dari orang yang terpapar virus dosa lebih mengerikan dibandingkan orang yang terpapar dengan virus corona? Sekali lagi saudara, COVID-19 hanya sanggup membunuh tubuh kita secara fisik,
Tetapi virus dosa sanggup membunuh kita secara fisik, tetapi juga sanggup membunuh kita secara rohani dalam satu kematian yang kekal. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebagaimana saya dan saudara perlu memasuki satu kehidupan kenormalan yang baru, yaitu satu tatanan kehidupan yang baru supaya dapat beradaptasi dengan COVID-19. Begitu juga saya dan saudara perlu memasuki satu kehidupan new normal, satu kehidupan kenormalan yang baru, di mana kita perlu menjalani satu kehidupan dengan gaya hidup yang baru, yang beradaptasi dengan eksistensi virus dosa, di mana kita perlu untuk melakukan protokol-protokol rohani yang ketat, supaya saya dan saudara tidak terpapar virus dosa. Kita harus sungguh-sungguh saudara, kita harus secara serius menjalani satu kehidupan kenormalan yang baru dengan protokol-protokol kesehatan yang ketat yang harus kita lakukan dengan penuh disiplin dan komitmen. Saya dan saudara, kita perlu setiap hari menyemprotkan cairan disinfektan ke dalam hati kita saudara, yaitu firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang dapat membersihkan virus-virus dosa yang menempel di dalam hati kita, yang menggerogoti hati kita, yang terpatri di dalam hati kita. Hanya firman Tuhan yang mampu menyucikan dan menguduskan hati kita dari segala macam kejahatan. Firman Tuhan menjelaskan bahwa hati merupakan bagian dari manusia yang paling licik. Hati lebih licik dari segala sesuatu. Itulah sebabnya saudara, kita perlu mendisinfektan hati kita dengan cairan firman Allah, dengan firman Tuhan. Sehingga hati kita menjadi bersih. Hati kita setiap hari diperbaharui oleh firman Allah, supaya kita mampu membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Protokol kesehatan rohani yang lain, yaitu saya dan saudara, kita perlu untuk menggunakan masker iman, supaya kita sanggup menangkal droplet virus dosa yang berseliweran di sekeliling saya dan saudara setiap hari. Droplet dosa itu saudara begitu dekat dengan saya dan saudara. Berupa godaan, berupa cobaan yang mencoba untuk mengkontaminasi kita, yang mencoba untuk menarik kita supaya kita jatuh di dalam dosa, supaya kita hidup di dalam dosa. Godaan itu datang setiap saat. Godaan itu bisa datang melalui Android kita. Dia bisa datang melalui teman-teman dekat kita. Dia bisa datang menggodai kita lewat apa yang kita lihat, lewat apa yang kita baca, lewat apa yang kita tonton. Yang jelas saudara, bahwa droplet-droplet dari virus dosa itu begitu mengelilingi kita, begitu dekat dengan kita, sehingga saya dan saudara, kita perlu menggunakan masker iman supaya kita mampu menangkal virus-virus dosa yang mengelilingi kita. Protokol kesehatan rohani lainnya yang harus saya dan saudara lakukan adalah ketika kita seharian, setelah kita selesai menjalani aktivitas kehidupan kita, kita kembali ke tengah-tengah rumah tangga kita. Kita perlu untuk mandi bersih di hadirat Tuhan. Kita perlu untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Membiarkan hadirat Tuhan membersihkan kita dari semua virus-virus dosa yang telah menempel di tubuh kita, yang telah menempel di dalam kehidupan kita sepanjang kita melakukan kegiatan sehari-hari kita. Kenapa saudara? Karena ketika kita ada di luar sana, ketika kita beraktivitas sepanjang hari,
maka kita akan terpapar dengan pengaruh-pengaruh dunia, nilai-nilai dunia, prinsip-prinsip dunia yang begitu dekat dengan kita. Yang setiap saat kita bisa lihat melalui televisi, melalui percakapan-percakapan, melalui relasi kita dengan orang lain, melalui semua peristiwa yang dekat dengan kita. Hanya hadirat Tuhan, saudara. Hanya hadirat Tuhan yang sanggup untuk membersihkan kita. Hanya hadirat Tuhan yang sanggup mengoreksi. Hanya hadirat Tuhan yang sanggup mengevaluasi hidup kita sepanjang hari itu. Karena di dalam hadirat Tuhan ada terang Tuhan yang akan menembusi kegelapan jiwa kita. Dosa-dosa yang tidak kita lihat, yang tidak kita sadari, yang telah menempel di dalam kehidupan kita, dapat kita mengerti, dapat kita lihat ketika kita ada di hadirat Tuhan. Ketika terang hadirat Tuhan menyinari seluruh kehidupan kita. Dan protokol kesehatan rohani yang harus saya dan saudara lakukan secara ketat, penuh disiplin dan penuh komitmen adalah kita perlu untuk menjaga jarak dengan sumber-sumber virus dosa. Kita perlu untuk menjaga tangan kita. Kita perlu menjaga kaki kita. Kita perlu menjaga mata kita. Kita perlu menjaga telinga kita. Kita perlu menjaga seluruh anggota tubuh kita. Supaya ada jarak dengan virus dosa. Supaya kita tidak terkontaminasi. Supaya kita tidak terinfeksi dengan virus-virus dosa. Intinya adalah jaga jarak dengan dosa. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara. Kiranya Tuhan menopang kita. Kiranya Tuhan memberikan semua yang kita perlukan. Sehingga kita sanggup untuk memasuki satu kehidupan kenormalan yang baru. Di mana kita memasuki satu tatanan kehidupan yang baru. Dengan protokol-protokol kesehatan rohani. Agar kita tidak terinfeksi virus dosa. Tuhan memberkati kita. Amin.